Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera Bapak, Ibu, saudara-saudari keluarga GPDI LSAD Magelang. Tuhan memberkati, rise up, bangkit, bergerak, berdampak. Hari ini kita akan kembali bersama-sama belajar firman Tuhan. Dan pembacaan kita ada di dalam surat Roma pasal yang kedua. Roma pasal yang kedua, saya akan bacakan ayat 6 sampai 8. Demikian bunyi firman Tuhan. Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya, yaitu hidup kekal kepada mereka yang dengan tekun berbuat baik, mencari kemuliaan, kehormatan, dan ketidakbinasaan. Tetapi murka dan geram kepada mereka yang mencari kepentingan sendiri, yang tidak taat kepada kebenaran, melainkan taat kepada kelaliman. Renungan firman Tuhan hari ini saya beri tema adil. Kalau kita mengobservasi, kalau kita mengamati di dalam surat Roma ini, surat Roma ditulis oleh Rasul Paulus. Sekalipun Rasul Paulus tidak menulis dengan tangannya sendiri, Rasul Paulus menggunakan seorang juru tulis yang bernama Tertius. Itu dicatat di dalam Roma pasal 16 ayat 22. Dan surat Roma ditujukan kepada jemaat Tuhan yang ada di Roma. Surat Roma dianggap sebagai salah satu surat Paulus yang paling penting karena berisi penjelasan yang mendalam tentang Injil dan doktrin-doktrin kekristenan. Di dalam Roma pasal 2 ayat 6 sampai yang ke-8 berisi pesan bahwa Allah itu adil. Setiap tindakan dan pilihan yang dilakukan oleh seseorang itu memiliki konsekuensi di mata Tuhan. Allah adalah hakim yang adil, di mana Allah akan menghakimi setiap orang sesuai dengan perbuatannya. Interpretasi pelajaran yang kita dapatkan kalau kita melihat di dunia di mana kita hidup sekarang ini, seringkali kita melihat sepertinya banyak ketidakadilan. Ada orang baik yang bisa menderita, dan ada orang jahat yang bisa berjaya di dalam kehidupannya. Namun di dalam surat Roma pasal 2 ayat 6 sampai yang ke-8 ini, firman Tuhan meyakinkan kita sebagai umat-umat Tuhan bahwa Allah adalah hakim yang adil, yang tidak pernah lalai memperhatikan hidup umat manusia. Konteks Roma pasal 2, Rasul Paulus sedang menekankan bahwa baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi akan dihakimi menurut standar yang sama, yaitu dengan keadilan Allah. Allah tidak membedakan. Seorang hakim di sebuah pengadilan tidak boleh memihak kepada orang yang kaya, tidak boleh memihak kepada orang yang terkenal. Tetapi seorang hakim harus menghakimi berdasarkan hukum, bukan perasaan atau kedekatan pribadi. Demikian juga Allah tidak memandang rupa, Allah tidak memandang status, Allah tidak memandang latar belakang, tetapi memperhatikan hati dan perbuatan kita. Allah menghakimi dengan adil. Di dalam ayat yang ke-6, Roma 2 ayat yang ke-6,
Allah akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Dikatakan Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Ini bukan berarti keselamatan diperoleh karena perbuatan, bukan. Melainkan bahwa perbuatan menjadi bukti dari iman yang sejati. Iman yang benar menghasilkan hidup yang benar. Itulah iman sejati. Nggak mungkin orang yang memiliki iman yang benar, percaya kepada Tuhan dengan benar, hidupnya ada di dalam dosa, terus berbuat dosa. Perbuatan baik itu menjadi bukti iman kita, bahwa kita beriman kepada Tuhan yang benar, sehingga kita hidup di dalam kebenaran. Prinsip Alkitab di dalam Efesus 2 ayat 8-10 menegaskan bahwa kita diselamatkan karena anugerah Tuhan, karena kasih karunia Tuhan. Dengan kita beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, keselamatan bukan hasil pekerjaan kita, keselamatan bukan hasil usaha kita. Jangan ada orang yang memegahkan diri, tetapi kita diciptakan untuk melakukan pekerjaan yang baik. Jadi perbuatan baik adalah buah dari iman yang sejati, bukan akar dari keselamatan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, jadi jangan puas hanya dengan status sebagai orang Kristen. Tanyakan kepada diri sendiri, apakah hidup saya mencerminkan iman saya? Kalau saya beriman dengan benar, beriman dengan sungguh-sungguh, saya pasti hidup dalam kebenaran. Apakah perbuatan saya menunjukkan kasih dan kebenaran Tuhan atau tidak? Yang kedua, kita melihat di dalam Roma pasal 2 ayat 7 dan 8. Di sana ada dua jenis respon dan dua jenis balasan. Yang pertama, balasan Tuhan kehidupan kekal. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang tekun mencari kemuliaan Allah. Ketika seseorang meresponi dengan berbuat baik, mencari kemuliaan Allah, kehormatan dan ketidakbinasaan, maka balasan dari Tuhan memberikan hidup yang kekal. Orang percaya yang sungguh-sungguh akan tekun berbuat baik. Itu orang percaya yang sungguh-sungguh. Bukan karena terpaksa melakukan hal yang baik, tetapi karena kasih. Tuhan sudah mengasihi dia, sehingga dia pun mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, hidup di dalam kasih. Orang yang sungguh-sungguh percaya, mereka akan mencari kemuliaan Allah, bukan pujian manusia. Mereka akan mengarahkan hidupnya pada yang kekal, bukan yang fana. Itu orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Yang bagian B, pembalasan, yaitu murka Allah bagi orang yang degil dan taat kepada dosa. Ketika seseorang tidak merespon kebenaran, tetapi memilih degil, mengeraskan hatinya, dan hidupnya tidak taat kepada kebenaran, tapi taat kepada dosa, maka balasan Allah adalah murka Allah. Di dalam ayat yang ke-8, dosa bukan hanya soal perbuatan jahat, tetapi juga penolakan terhadap kebenaran dan kekerasan hati. Ketika kita menolak kebenaran, ketika kita mengeraskan hati kita, itu dosa. Orang yang terus-menerus hidup di dalam dosa sedang mempermainkan kasih karunia Allah. Jangan tertipu oleh pemikiran bahwa karena Tuhan itu Maha Pengampun,
Saya bisa tetap hidup sesuka hati saya. Karena Tuhan itu Maha Pengasih, Pengampun. Saya bisa hidup seenak hati saya, semau sendiri. Firman Tuhan berkata bahwa murka Allah juga nyata atas ketidaktaatan yang disengaja. Aplikasi dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, bagian ini memberi kita peringatan dan pengharapan. Peringatan bahwa hidup sembarangan akan mendatangkan murka Allah. Pengharapan, hidup dalam iman sejati akan menghasilkan perbuatan baik yang pada akhirnya mendapat upah kehidupan kekal. Mari kita periksa motivasi kita. Apakah kita mencari kemuliaan Allah atau mencari kemuliaan diri sendiri? Tanyakan, apakah saya taat kepada kebenaran atau membenarkan dosa? Kita bangun disiplin rohani, berdoa, baca firman, melayani, agar hidup kita berbuah. Tuhan Yesus memberkati. Allah kita, Allah yang adil, yang akan membalas sesuai dengan perbuatan kita. Terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara yang sudah dengan setia mengikuti Renungan 79. Kiranya menjadi berkat bagi kita semuanya. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin didoakan dengan pokok doa tertentu atau ingin menyampaikan kesaksian, dapat menyalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 0813 2742 0088. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan punya Allah yang adil. Sekalipun di dunia di mana kami hidup, seringkali ada banyak ketidakadilan. Tetapi kami punya Allah yang maha adil. Allah yang tidak pernah memandang status kami. Allah yang tidak pernah memandang latar belakang kami. Tetapi Allah yang melihat hati kami. Ketika kami sungguh-sungguh mengasihi Engkau Tuhan. Ketika kami hidup di dalam kebenaran-Mu. Mencari kemuliaan-Mu Tuhan. Maka Engkau memberikan balasan bagi kami. Yaitu kehidupan kekal. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau yang mengenal setiap hati kami. Biarlah Roh Kudus terus menjamah hati kami, memimpin kami untuk kami terus melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu, hidup di dalam kebenaran-Mu, sehingga hidup kami dapat berbuah dan menjadi berkat. Memberkati seluruh keluarga GBD El Shaddai Magelang dimanapun mereka berada. Janganlah sekali-kali mencabut firman kebenaran dari mulut kami, keluarga GBD El Shaddai Magelang. Sebab kami berharap kepada hukum-hukum-Mu. Kami hendak berpegang pada Taurat-Mu senantiasa untuk seterusnya dan selamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin.